Kerajaan Bhutan. Apa kalian pernah mendengar tentang negara ini? Negara yang bangsanya dijuluki sebagai bangsa paling bahagia di dunia. Negara Bhutan juga lebih mementingkan kebahagiaan dan kesehatan daripada ekonominya. Seperti apa isi dari negara Bhutan? Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut. Selamat datang di channel Isrock EU, channel yang impiannya ingin menyaingi Atlas. Untuk membantu channel ini meraih impiannya, kalian bisa bantu dengan cara like video ini, subscribe, nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kerajaan Bhutan adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan, tepatnya di pegunungan Himalaya Timur. Negara ini terhimpit antara Tiongkok di utara dan India di selatan. Di dalam bahasanya, negara ini disebut dengan nama Drukyul atau Negara Naga Guntur, di mana gambar naga tersebut dapat dilihat pada bendera dan simbol negaranya. Luas wilayah Bhutan sebesar 38.394 km persegi, sehingga menjadikannya sebagai negara terluas ke-133 di dunia. Demografi Bhutan. Berdasarkan jumlah penduduknya, Bhutan berada di urutan ke-161 dunia dengan jumlah populasi sebanyak 828.324 jiwa, dan menjadikannya sebagai negara terpadat ke-162 di dunia dengan kepadatan 25 orang per kilometer persegi. Penduduk negara Bhutan terdiri dari etnis Ngalop atau Bote, yaitu etnis keturunan Tibet yang berimigrasi ke Bhutan pada awal abad ke-9. Mayoritas orang Ngalop tinggal di daerah Bhutan Barat dan Utara. Etnis Charkop atau orang Timur merupakan keturunan campuran etnis Tibet, Asia Selatan, dan Asia Tenggara yang mayoritasnya tinggal di wilayah Bhutan Timur. Etnis Ngalop dan Charkop membentuk 63% dari populasi Bhutan. Sedangkan etnis Lhotshampa atau orang Nepal membentuk 22% dari populasi Bhutan. Dan sisanya 15% merupakan pendatang dan suku pedalaman asli Bhutan seperti Brokpa, Lepcha, dan Doya. Agama Buddha Vajrayana adalah agama resmi negara Bhutan. Meskipun demikian, kebebasan beragama di negara ini tetap dijamin oleh raja. Penduduk Bhutan terdiri dari 74,7% agama Buddha, 22,6% Hindu, 0,5% Kristen, 0,2% Islam, dan 2% agama lainnya. Bahasa resmi Bhutan adalah bahasa Songkha. Namun bahasa Songkha hanya digunakan 25% penduduk negara ini. Bahasa dominan lainnya seperti bahasa Sarsopka dan bahasa Lhotshamka. Bhutan juga memiliki banyak bahasa minoritas lainnya di setiap daerah. Pemerintahan Bhutan. Bentuk pemerintahan negara Bhutan adalah negara kesatuan bersistem monarki konstitusional parlementer. Raja Bhutan berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Raja Bhutan saat ini adalah Raja Jigme Sesar Namgyel Wangchuk. Sebelum tahun 2008, kerajaan Bhutan berbentuk monarki absolut yang menjadikan raja berkuasa secara penuh di Bhutan pada saat itu. Negara Bhutan dibagi menjadi 20 distrik dan ibu kota negaranya adalah kota Thimphu yang sekaligus menjadi kota terbesar di negara ini. Kode telepon negara Bhutan adalah +975 dan kode negara Bhutan adalah BT. Berikut fakta-fakta mengenai negara Bhutan. Bhutan adalah negara minus karbon pertama di dunia. Bhutan adalah satu-satunya negara penyerap karbon yang memiliki hutan lebih besar menyerap karbon dioksida dibandingkan polusi dari negaranya sendiri. Tidak ada lampu lalu lintas di Bhutan. Bhutan satu-satunya negara di dunia yang tidak mempunyai lampu lalu lintas. Meskipun pernah dipasang, namun sekarang sudah tidak digunakan lagi. Karena setiap kali lampu lalu lintas dipasang, banyak orang kebingungan yang membuat lalu lintas Bhutan jadi kacau. Dan uniknya, Bhutan menggunakan polisi yang bersarung tangan putih untuk mengatur lalu lintas hingga saat ini. Bhutan adalah negara terakhir di dunia yang mulai menggunakan TV. Sebelum tahun 1999, TV dan internet secara resmi dilarang di Bhutan. Tetapi raja memutuskan untuk membatalkan peraturan ini karena tidak ingin mengisolasi negaranya dari teknologi modern. Dan akhirnya TV pertama kali diperkenalkan di Bhutan pada tahun 1999.
Poligami dan poliandri diperbolehkan di Bhutan. Ayah Jigme Caesar Namgyel Wangchuk mempunyai 4 istri, di mana keempat istrinya tersebut merupakan adik dari ayahnya sendiri. Keempat istrinya tersebut dikenal dengan sebutan Ibu Ratu. Bhutan ingin menjadi satu-satunya negara vegetarian di dunia. Negara Bhutan mayoritas beragama Buddha, yang saat ini kebanyakan penduduknya merupakan vegetarian. Di tahun 2020 ini, Raja Bhutan menginginkan agar semua warganya menjadi vegetarian. Sejarah singkat negara Bhutan. Beberapa bangunan memberikan bukti bahwa Bhutan telah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Menurut legenda, Bhutan dikendalikan oleh seorang Raja Kuch Behar sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-9 Masehi, konflik di Tibet memaksa banyak biksu melarikan diri ke Bhutan. Pada saat itulah agama Buddha disebarkan di Bhutan. Bhutan merupakan salah satu dari segelintir negara yang merdeka sepanjang sejarah mereka. Tidak pernah ditaklukkan, diduduki, atau diperintah oleh kekuatan luar. Meskipun terdapat spekulasi bahwa Bhutan pernah dibawa kerajaan Kamarupa atau kekaisaran Tibet pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi, tetapi tidak memiliki bukti yang kuat. Awal mula terbentuknya Bhutan terjadi pada tahun 1616 ketika Shabdrung Ngawang Namgyal kabur dari Tibet menuju daerah Proto-Bhutan yang dulunya masih terpisah-pisah. Proto-Bhutan kemudian disatukan menjadi Bhutan pada tahun 1651 dan menciptakan identitas budaya Bhutan yang terpisah dari budaya Tibet. Namun setelah kematiannya, pertikaian dan perang saudara mengikis kekuasaan Shabdrung selama 200 tahun ke depan. Pada tahun 1885, Ugyen Wangchuk berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan mulai membina hubungan yang lebih erat dengan Inggris di India. Pada tahun 1907, Ugyen Wangchuk terpilih sebagai penguasa pewaris Bhutan dan dinobatkan pada tanggal 17 Desember 1907. Pada tahun 1910, Raja Ugyen dan Inggris menandatangani Perjanjian Punakha yang menetapkan bahwa Inggris India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan jika negara tersebut menerima saran eksternal dalam hubungan luar negerinya. Ketika Ugyen Wangchuk meninggal pada tahun 1926, putranya Jigme Wangchuk menjadi penguasa. Dan ketika India memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947, pemerintah India baru mengakui Bhutan sebagai negara yang merdeka pada tanggal 8 Agustus 1949. Dan tanggal itu juga menjadi hari kemerdekaan Bhutan sebagai negara yang berdaulat. India dan Bhutan menandatangani perjanjian perdamaian dan persahabatan yang menetapkan bahwa India tidak akan ikut campur dalam urusan internal Bhutan, tapi akan membimbing kebijakan luar negerinya. Raja Jigme Wangchuk digantikan pada tahun 1952 oleh putranya Jigme Dorji Wangchuk. Bhutan mulai perlahan-lahan muncul dari isolasinya dan memulai program pembangunan berencana. Majelis Nasional Bhutan, Tentara Kerajaan Bhutan, dan Pengadilan Kerajaan dibentuk bersamaan dengan kode aturan hukum yang baru. Kemudian Bhutan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1971. Mengapa Bhutan tidak pernah dijajah? Bhutan tidak pernah dijajah bukan karena tidak ada yang tertarik pada negara pegunungan murni ini, namun karena para penjajah mendapat banyak kesulitan. Seperti misalnya Rusia tidak dapat melalui Cina dan Tibet untuk mencapai Bhutan, serta Cina dulunya tidak dapat melewati Tibet dan Tibet tidak pernah berhasil menginvasi Bhutan karena pasukannya yang kuat. Apalagi India yang saat itu masih merupakan koloni Inggris. Sedangkan Belanda, Prancis, dan Portugis sangat tidak mungkin datang karena Bhutan berada jauh di wilayah Inggris. Satu-satunya negara yang benar-benar memiliki kesempatan adalah Inggris, dan Inggris hanya menginginkan dataran subur di selatan Bhutan dan jalan setapak menuju ke Tibet, di mana kedua permintaan tersebut didapatkan Inggris setelah memenangkan Perang Bhutan. Etimologi Bhutan. Nama Bhutan diturunkan dari kata Sanskerta Bhutan yang berarti tanah tinggi. Dalam teori lain, nama Bhutan juga berasal dari kata Botsan yang berarti ujung Tibet atau selatan Tibet. Sedangkan dalam bahasa Dzongkha, negara ini disebut dengan nama Drukyul yang berarti tanah naga guntur.
Orang Bhutan disebut sebagai Drukpa atau Bhutanes. Secara historis, Bhutan dikenal dengan banyak nama seperti Lomon, negeri kegelapan dari selatan, Losen Denjong, negeri cendana dari selatan, Lomenkazi, negeri 4 tujuan dari selatan, dan Lomenjong, negeri obat tumbuhan dari selatan. Arti bendera Bhutan. Naga guntur di bendera Bhutan disebut sebagai Druk. Druk diberi warna putih untuk melambangkan kemurnian dan kesetiaan orang-orang Bhutan. Di bagian kaki Druk terdapat batu permata yang melambangkan kemakmuran dan kesempurnaan. Warna kuning melambangkan otoritas raja, sedangkan warna orange menyimbolkan agama Buddha. Pakaian tradisional Bhutan. Go adalah pakaian tradisional Bhutan untuk pria, sedangkan kira adalah pakaian tradisional Bhutan untuk wanita. Pada tahun 1989, Bhutan memberlakukan aturan ketat tentang pemakaian go dan kira. Bagi orang yang melanggar, maka ia akan mendapatkan denda. Namun sekarang aturannya lebih longgar. Pakaian ini hanya wajib dikenakan untuk urusan-urusan tertentu, seperti sekolah, pemerintahan, dan kegiatan ibadah di biara. Untuk membedakan strata sosial orang Bhutan dapat dilihat dari syal yang digunakan. Apabila menggunakan syal kuning berarti mereka adalah orang ternama di Bhutan, seperti keluarga raja, pemerintah, dan biksu. Sedangkan rakyat biasa menggunakan syal berwarna putih. Hubungan luar negeri Bhutan. Bhutan adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, Bank Dunia, dan Asosiasi Asia Selatan untuk Kerjasama Regional. Ekonomi Bhutan. Ekonomi Bhutan tergolong kecil namun paling berkembang di antara negara ekonomi kecil lainnya. Ekonomi Bhutan didasarkan pada pertanian, kehutanan, pariwisata, dan penjualan listrik tenaga air ke India. Pertanian memberikan mata pencaharian utama bagi 55,4% populasi Bhutan. Bhutan berada di peringkat 120 dunia dengan pendapatan per kapita sekitar 3.423 US dollar atau setara dengan 50 juta rupiah per tahunnya. Sehingga negara Bhutan diklasifikasikan oleh Bank Dunia sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Mata uang resmi Bhutan adalah Ngultrum Bhutan. Ngultrum Bhutan dipatok 1:1 dengan rupiah India. Jadi 1 ngultrum Bhutan setara dengan 190 rupiah. Sektor GDP utamanya adalah sektor layanan, industri, dan pertanian. Barang ekspor utamanya adalah listrik, ferrosilikon, semen, kapulaga, kalsium karbida, batang baja, dolomit, dan gipsum. Mitra dagang terbesar Bhutan adalah India, Bangladesh, Hong Kong, Cina, dan Nepal. Jaminan kesehatan gratis untuk warganya. Semua penduduk Bhutan berhak atas jaminan kesehatan yang gratis. Jaminan kesehatan ini bisa digunakan untuk pengobatan medis atau tradisional sesuai pilihan dan kebutuhan orang tersebut. Tidak ada gelandangan di Bhutan. Tak ada satupun orang yang hidup jadi gelandangan di negeri ini. Jika ada orang yang kehilangan tempat tinggal, orang itu hanya tinggal datang ke raja. Kemudian mereka akan diberikan tanah untuk membangun rumah dan bertani. Bhutan tidak memakai GDP sebagai pengukur indeks ekonomi. Bhutan mengukur kesejahteraan dengan 4 pilar, yaitu perkembangan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, pemeliharaan budaya, dan pemerintahan yang baik, yang bersama-sama kemudian membentuk Gross National Happiness. Bhutan punya Menteri Kebahagiaan. Bhutan jadi satu-satunya negara yang punya Ministry of Happiness yang tujuannya meningkatkan Gross National Happiness. Rokok sangat terlarang di Bhutan. Raja Bhutan melarang penanaman tembakau di negara ini, sehingga mustahil untuk membeli rokok. Bagi turis yang ingin membawa rokok harus membayar biaya yang sangat besar untuk bisa memasukkan rokok saat masuk ke Bhutan. Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia di mana penduduknya mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga lingkungan. Tata krama Bhutan menyebutkan bahwa kamu harus menolak makanan yang diberikan kepadamu. Tradisi ini dinamakan meshu-meshu. Olahraga nasional Bhutan adalah memanah. Wisata ke Bhutan.
Bhutan hanya bisa dikunjungi lewat agensi perjalanan dan airlines yang sudah ditunjuk pemerintah. Tempat yang dikunjungi pun tidak dapat diubah dan turis harus membayar $250 per orang. Uang ini sudah termasuk akomodasi, makanan, transportasi, guide, dan program budaya. Sebagian uang ini digunakan untuk membiayai pendidikan, jaminan kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Itulah beberapa informasi tentang negara Bhutan. Negara bahagia yang sangat indah dengan kekayaan alamnya yang sangat terjaga. Dan tahukah kalian bahwa Bhutan masih memiliki 72% hutan yang asri dari total luasnya? Jika kalian tahu fakta menarik lainnya mengenai negara Bhutan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Nonton video tentang negara lainnya dari huruf A sampai Z.